Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bihadzal yawm? Ya khair, alhamdulillah. Baik, الآن سندرس المادة الجديدة عن جملة فعلية. جملة فعلية. Jumlah, ya. Jumlah bermakna kalimat. Kemudian fi'liyah, fi'lun. Dari kata fi'lun, fi'li, fi'lun, verb atau kata kerja. Secara definisi jumlah fi'liyah adalah kalimat verbal atau kalimat verbal, ya. Kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Yang didahului oleh kata kerja atau fi'il. Jadi kata kerjanya dulu, baru pelaku, ya, baru biasanya objeknya. Itu bahasa Indonesia. Yang penting kata kerjanya di awal. Misalkan qoro'anya di awal, jalasa, apalagi kemarin ya, kataba, itu berada di awal. Itu menandakan dia adalah jumlah fi'liyah, ya. Fi'lun yang kita ketahui minggu lalu, al-fi'lun yang qasimu ila fi'l madi wa fi'lun mudhari. Terdiri dari yang kita sudah pelajari tentang fi'il madi dan fi'lun mudhari. Kata kerja bentuk lampau, ini kata kerja yang sedang dilakukan, atau ini past tense, ini adalah presentnya, ya. Contohnya misalkan di sini kemarin kita pelajari jalasa, di sini yajlisu, kataba yaktubu, qoro'a yaqra'u. Ya, posisinya di mana dalam jumlah fi'liyah? Posisi fi'lun madi atau fi'lun mudhari berada di depan, ya. Kita lihat susunannya. Susunan jumlah fi'liyah, ya, kalimat verbal, ya. Pertama, tadi sesuai dengan definisi, kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Fi'lunnya berarti ada di depan, predikatnya. Kemudian fa'il, subjeknya ada di tengah, dan objek maf'ul bihnya ada di belakang. Atau cukup ini saja juga bisa. Apabila fi'il lazim, ya, itu tidak membutuhkan maf'ul bih, maka cukup fi'lun dan fa'il. Tapi kalau fi'il muta'addi yang membutuhkan objek, butuhnya fi'lun, fa'il sama maf'ul bih, ya. Jadi kata kerjanya, predikatnya berada di depan, kemudian fa'ilnya berada di tengah, maf'ul bih ada di belakang. Ciri dari fa'il itu harokatnya harus domah, ya. Sedangkan maf'ul bih harokatnya fathah. Ini adalah untuk membedakan. Fi'lun harus kata kerja, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Sedangkan fa'il bisa benda, bisa kata orang, ya, manusia, gitu kan, Muhammad, Fatimah, Ali, ya. Atau domir juga bisa, itu sebagai subjek, atau juga nama hewan, ya, bisa kayak gitu, ya. Muhammad di sini makan, misalkan Muhammad dimakan, atau di sini kucing makan, bisa, ya. Oke, sedangkan di sini adalah maf'ul bihnya, objeknya. Bapak kasih tahu bahwa sekali lagi bahwa harokat dari fa'il harus domah, sedangkan maf'ul bih harus fathah, ya. Ini secara rumus. Kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh. Ya, contohnya yang di atas adalah fi'il madi, jalasa Muhammad. Nah, ini jalasanya, ya, sebagai fi'lun, Muhammad fa'ilun, ya, cukup. Muhammad telah duduk. Sedangkan kataba fi'lun, dia membutuhkan maf'ul bih. Fi'lun, Muhammadnya fa'ilun, sedangkan ad-darsanya adalah maf'ulun bih. Ya. Oke. Nah, lihat harokatnya juga seperti itu. Ini menandakan, atau Muhammadu, ya, Muhammadu ad-darsa, ya. Ini fa'il, harokatnya domah, maf'ul bih harokatnya fathah. Ketika kita mengartikan, ya, ini kita balik ke dalam bahasa Indonesia. Bukannya menulis Muhammad pelajaran, tapi Muhammad menulis pelajaran. Ketika kita artikan, Muhammad telah menulis pelajaran.
Nah, ini ketika bahasa Indonesia dibalik ya. Muhammadnya subjeknya ada di depan, fa'ilnya baru fi'il atau predikat baru objek. Ya, begitu juga ini atasnya. Gitu. Muhammad telah duduk. Yajlisu Muhammad. Nah, ini fi'il, contoh dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Di sini fi'lun, di sini fa'ilun. Atau di sini yaktubu fi'lun, fi'lun mudhari, di sini fa'ilun, dan di sini maf'ul bih. Ya, sama ketika diartikan, ya, sama diartikan. Cuma kalau karena ini fi'il mudhari, maka artinya adalah Muhammad sedang, ada arti sedang menulis pelajaran. Ya. Jadi inilah contoh dari jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Ingat, di sini ketika kita menggunakan fa'il harokatnya dhammah, sedangkan maf'ul bih berharokatnya fathah. Fa'il bisa kata benda ataupun orang ataupun hewan di sini ya. Nah, kalau fi'ilnya bisa menggunakan fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Sedangkan maf'ul bih bisa benda, bisa orang, bisa hewan. Yang penting adalah harokatnya berbeda antara fa'il harokatnya dhammah sedangkan maf'ul bih harokatnya fathah. Itu ketika Anda membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il, maka gunakanlah fi'il madi ataupun fi'il mudhari ya. Ya, taib, itulah materi kita pada hari ini berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.